Kematian di masa kanak-kanak adalah mimpi buruk di masa lalu. Percaya atau tidak, orang tua di masa lalu selalu bersiap menerima kenyataan kalau beberapa dari anak yang mereka lahirkan akan meninggal dunia sebelum usia dewasa. Hingga awal abad 20, rata-rata ada sepertiga kematian anak sebelum dewasa di seluruh dunia. Dengan kata lain, adalah sesuatu yang wajar jika pasangan suami istri yang memiliki 6 orang anak hanya akan melihat 4 di antaranya yang tumbuh dewasa. Angka kematian masa kecil yang begitu tinggi dipengaruhi oleh 2 faktor besar, yaitu gizi buruk dan penyakit mematikan yang umum menyerang anak-anak. Sepanjang 1 abad terakhir, kematian anak telah turun pada angka yang paling baik sepanjang sejarah. Saat ini, angka kematian anak hanya berada pada angka 5%, jumlah yang sangat jauh di bawah rata-rata masa lalu. Antara tahun 2005 hingga 2010, rata-rata kematian anak di dunia adalah 4,6%. Statistik yang lebih sempit, angka kematian anak di Afrika sedikit lebih tinggi yaitu 7%. Sebaliknya, di Eropa jauh lebih baik, di mana hanya ada 0,6% kematian. Meski baru berlangsung selama beberapa dekade, perbaikan ini adalah sebuah pencapaian luar biasa. Umat manusia berhasil mengatasi salah satu bencana terbesar yang tidak dapat diselesaikan selama berabad-abad. Semua ini diraih melalui perkembangan teknologi medis yang luar biasa sejak abad 20 hingga sekarang. Salah satunya adalah vaksin dan imunisasi. Berbagai penyakit yang mengintai masa kecil anak-anak adalah cacar, polio, tetanus, campak, difteri, dan lain-lain. Penyakit-penyakit ini telah menjadi mimpi buruk selama berabad-abad. Kematian anak akibat penyakit ini begitu tinggi. Di tahun 1967, cacar membunuh hingga 2 juta orang. Namun saat ini, melalui proses vaksinasi yang berhasil, tidak ada lagi kasus orang yang terjangkiti penyakit cacar. Indonesia pada tahun 2014 telah memperoleh sertifikat bebas polio. Dan pada tahun 2016, Indonesia dinyatakan telah berhasil mengeliminasi penyakit tetanus, khususnya pada ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Statistik kematian balita di Indonesia juga mengalami penurunan yang luar biasa. Pada tahun 1960, kematian balita berada pada angka 216 per 1000 kelahiran hidup, atau setara dengan 20%. Namun saat ini, jumlah ini telah ditekan pada angka 40 per 1000 kelahiran hidup. Secara perhitungan global, ada sekitar 2 hingga 3 juta kematian akibat penyakit mematikan seperti polio, campak, tetanus, difteri, rubella, dan lain-lain yang dapat dicegah melalui proses imunisasi dan vaksinasi. Dalam prosesnya, imunisasi dan vaksinasi memang memiliki peluang resiko, efek samping, dan reaksi alergi. Anda sendiri mungkin pernah mengalami efek samping seperti ini. Namun peluang ini sangatlah kecil. Sekitar 10% dari efek samping vaksin hanya berupa demam ringan selama beberapa hari, dan mungkin hanya ada 0,0001% yang akan mencapai level efek samping yang berbahaya. Persentase ini tentu sangatlah kecil, hanya puluhan anak dari puluhan juta total imunisasi. Tentu ini tidak sebanding dengan jutaan kematian karena berbagai penyakit sebelum penemuan vaksin dan kampanye imunisasi anak. Vaksin memang memiliki resiko, tetapi peluangnya ke tahap berbahaya amatlah kecil. Hindarilah membaca informasi seperti teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan vaksin dan imunisasi. Bertanyalah pada orang-orang yang kompeten dalam bidang ini. Terima kasih telah menonton video ini. Channel kami selalu berkomitmen untuk menghadirkan konten-konten informatif dan juga edukatif. Jika Anda merasa tertarik dengan video-video kami, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng yang ada di bawah.